Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saat ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, iman dan takwa untuk menghadiri undangan dan untuk mendengarkan berbagai wasiat daripada guru kita. Salawat dan salam kita tidak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ada dua hal yang mungkin saya mewakili daripada Ketua Masjid Kuba. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memenuhi undangan. Sudah dibikin spanduk, alhamdulillah pada datang semuanya. Ya. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih juga dengan dukungan ya baik ya material maupun imaterial sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Dan sebagai niat kita ke sini adalah untuk menuntut ilmu. Maka mari kita tanamkan niat kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, bapak-bapak ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang kalam kepada Pak Kiai yang insya Allah akan menjelaskan barangkali kurikulum kitanya ya Pak Kiai supaya kami kenal. Kalau nggak kenal maka tak sayang katanya. Gitu. Makanya untuk tidak memperpanjang kalam, kami persilakan kepada Pak Kiai Al-Mukarram, Bapak Kiai Gus Arifin. Sebenarnya insinyur ya Pak ya? Insinyur Bu. Kok saya jadi sarjana agama kakak bisa kayak insinyur ya? Jadi untuk tidak mempanjang kalam kami persilakan dengan waktu yang seluas-luasnya pada Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Yang ini? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, ibu-ibu saya yang cakep-cakep, yang tadi saya udah denger sholawatannya, belum pernah masuk TV ya? Hai kapan-kapan kalau saya diundang Indosiar atau apa, saya tak ajak ya. Alhamdulillah, ini kali pertama saya kesini sudah disambut dengan nasi uduk ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua DKM, Ketua Yayasan, Pak RW, Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, pada malam hari ini pas malam 1 Rajab ya, malam 1 Rajab. Kalau sudah Rajab, habis itu Sya'ban,
terus Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita bisa ketemu Ramadan. Amin. Yang kedua, saya senangnya lagi karena ini kali pertama saya ke masjid ini. Walaupun tahun 94 tahun 2000-an saya sering lewat sini sepedaan. Ya tapi karena saya sepedaan pakai celana pendek yang nggak tahu kalau itu ustadz gitu ya. Goes ya. Rumah saya di sini, di Nusa Indah Loka sini. Nah, situ. Terus pindah ke Fedora. Jadi makanya kita tetanggaan. Alhamdulillah yang ketiga karena ketika orang-orang malam tahun baru ada yang ke puncak, ada yang ke pantai, ada yang ke Bali, kita ngumpul di masjid. Munajat kepada Allah Ta'ala malam Syahrul Haram, malam bulan Haram Rajab, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan pertolongan dan rahmatnya pada kita. Semua hajat kita dikabul oleh Allah Ta'ala. Allah sehatkan jasmani rohani kita. Yang belum haji, belum umroh bisa berangkat haji, berangkat umroh. Yang punya anak, yang sekolah, yang kuliah, yang mondok, jadikan anak yang soleh-solehah. Allah jauhkan dari balak musibah termasuk banjir. Allah jauhkan dari segala macam balak musibah termasuk penyakit yang nampak maupun tidak nampak. Amin ya robbal alamin. Karena tadi Pak Ihsan sebenarnya masih saudara, ada Arifinnya beliau. Ihsan Arifin Hasibuan. Cuman bedanya saya ke Bau Madura, beliau ke Bauan Mandailing. Hasibuan. Jauh banget. Jadi saya mau bicara terkait dengan bab ilmu ya, bab ilmu. Karena kita semua tahu bahwa agama ini fondasinya ada 3. Fondasi agama ini ada 3. Yang pertama fondasi agama itu iman, tauhid kita pada Allah Ta'ala. Makanya rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu fondasinya agama. Fondasi yang kedua adalah ilmu. Karena nanti ketika kita menjalankan syariat Islam yang lainnya seperti sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, macam-macam, butuh ilmu. Kalau tanpa ilmu itu kita tidak tahu mana yang sah, mana yang batal, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana makruh, nggak tahu. Butuh ilmu. Itu yang kedua. Fondasi yang ketiga adalah terakhir akhlak. Itu buah dari iman Islam kita, hasilnya akhlak. Kita kupas satu-satu. Di dalam bab ilmu jenengan sama saya ini ada ilmu yang wajib bagi mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani oleh Allah taklif kewajiban. Di Quran disebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Terus. Orang mukallaf itu adalah orang yang balik, yang berakal, mumayyiz. Balik maknanya kalau laki-laki sudah pernah mimpi, yang perempuan sudah keluar darah haid, itu balik. Tidak semua orang balik itu mumayyiz. Tidak semua orang balik itu berakal. Karena ada orang yang sudah balik tapi junun. Junun itu bahasa Jawa nih gendeng. Gila ya. Makanya di agama ini ada 3 kelompok yang tidak kena taklif. Rufi'al qalamu an salasin, diangkat pena, tidak ditulis apapun perbuatannya, mau keliru mau benar, nggak ditulis, nggak dicatat oleh Raqib Atid. 3 kelompok. Yang pertama anis sobiyi hatta yablughu, anak-anak sampai balik. Jadi anak kecil sampai balik itu nggak dicatat amalnya. Maksudnya begini, misalnya ibu punya anak belum balik, besok nih Ramadan ikut puasa, dia puasanya bener, ikut sahur, nggak batal, pokoknya cakep dah kayak yang tua-tua kayak yang kita. Maka pahalanya dikirim ke ibu bapaknya. Anak ini hanya sekedar ngitung latihan. Nah, ketika anak ini masih belum balik, ada aturan fikihnya. Contohnya, anak kecil nggak boleh jual beli barang yang penting dan mahal.
Di mazhab semua 4 mazhab, hanya Syafi'i yang membolehkan anak kecil boleh beli barang yang murah. Misalnya ibu nyuruh anaknya yang belum balik beli cabai di warung boleh. Tapi bapak ibu nyuruh anaknya beli mobil Mercedes, nggak boleh anak kecil. Itu jual belinya haram, jual belinya tidak sah. Ya. Makanya anak kecil tidak ditulis. Yang kedua adalah wa'anin naimi hatta yastaiqidha. Orang tidur sampai bangun. Sering saya pakai guyonan dulu, kalau saya ngaji di pondok sama anak-anak santri. Anak-anak itu kalau tidur, misalnya mohon maaf, ada orang tidur, bapaknya tidur nih. Udah tidur terus mimpi terus bisa jalan kemana-mana, itu apa namanya? Ngelindur. Ya, ngelindur. Ngelindur keluar rumah, naik motor, nyamperin janda di ujung sana. Misalnya ini, tapi tidur dia. Sambil naik motor markir di depan rumah janda itu, assalamualaikum gitu, merem tapi tidur. Ah, itu loh nggak berdosa, tapi apa ada kayak gitu ya? Nggak ada sebenarnya. Orang tidur kok bisa naik motor? Ya, itu maknanya orang tidur sampai bangun itu tidak tercatat. Yang ketiga, wa'anil majnuni hatta yafiqo. Orang gila sampai sembuh. Makanya bab gila itu nanti ketika kita ibadah, sebutlah Ramadan. Ini Ramadan nanti tanggal insyaallah tanggal 28 Februari. Insyaallah kita sudah tarawih ya Bu ya. Nah, insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin ya. Tarawih. Jadi ceritanya apa namanya? Orang ini kalau dengar kata puasa itu gampang owah pikirannya. Pak Menteri Agama, Pak Nasaruddin Umar mengumumkan, setelah diru'yat hilal nampak di beberapa tempat, di Gresik, di Pelabuhan Ratu, di Tanjung Priok, dan hilal ketinggiannya sekian, dan sudah memenuhi kriteria, maka Ramadan jatuh tanggal 1 Maret. Orang ini sedang di warung, lihat Pak Menteri ngumumin puasa. Karena dengar kata puasa udah bayangin lapar, nggak makan, sahur. Pingsan. Pingsan bangun-bangun. Gila dia. Gila. Jadi mulai tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret itu gila dia. Gila. 30 Maret. Maharta, Graha, Maharta, Bintaro itu tiap hari. Ya ada warung makan, tapi gila. Wong gila masih baru kan masih bersih. Iya. Bisa naik motor, bisa bawa mobil. Pas nanti malam tanggal 31 Pak Menteri keluar lagi ngumumkan, setelah diru'yat ketinggian hilal segini, maka 1 Syawal jatuh tanggal 31 Maret, hari raya. Pingsan lagi sembuh. Ana wong gendeng kok iso ngerancang gak ngono karepe dhewe. Gendeng kok iso diprogram ngono piye? Ora masuk ya. Nah, secara ilmu fikih kalau ada orang kayak gitu, ini saya cerita mazhab ya. Fikih itu boleh mengandaikan. Di mazhab Syafi'i, orang ini kalau sembuh bayar. Tapi di mazhab lain Hanafi, orang ini nggak perlu bayar. Monggo lo nanti kalau sebulan gendeng monggo lo ya. Nggak, artinya fikih itu, ilmu itu penting ketika beragama. Itu makanya pondasi agama itu ilmu. Saya kasih contoh lagi. Kalau jenengan sholat ya. Sholat itu yang khususnya berjamaah, itu fadilahnya banyak sekali. Saya kalau ada ibu-ibu nanya, Ustadz, Gus, kalau misalnya ibu-ibu itu sebaiknya sholat di rumah apa di masjid, misalnya pertanyaan. Hadisnya kan perempuan tuh sebaik-baik perempuan sholat di rumah, kan begitu ya? Sebaik-baik sholatnya laki-laki di masjid. Saya sampaikan, hadis itu punya konteks, punya sebab, asbabul wurud. Dulu Ibu Aisyah melarang ibu-ibunya itu ke masjid karena ada bahaya. Karena Madinah belum ada listrik, iya kan? Masih gelap. Jadi kalau ibu-ibu itu keluar, takutnya nanti ada apa-apa dan mudarat bagi ibu-ibu. Nah sementara Oma sampai neng ngarep pun itu ya. Masa terus ono begal kan ora ya? Iya. Ya kalau memang subuh di sini 5 waktu mau di ini sudah bener ini di sini, ini yang perempuan gitu. Iya, udah bener. Gak apa-apa. Jadi tidak dilarang. Justru saya mau tunjukkan, sholat yang pasti diterima itu sholat jamaah.
Nggih, sholat yang pasti diterima itu sholat jamaah. Tapi dicatat oleh hadis, sholat yang pasti diterima jamaah itu makmum. Makmumnya. Imamnya belum diterima, imamnya belum diterima. Di hadis dikatakan kalau sholat jamaah itu makmumnya bagus, imamnya bagus, semuanya diterima. Berarti imam diterima, makmum diterima. Kalau sholat jemaah imamnya kurang bagus, makmumnya bagus atau kurang bagus, makmum tetap diterima, dosanya makmum pindah ke imam. Makanya saya kalau diundang ngaji, misalnya saya diundang ngaji sini, misalnya subuh atau maghrib gitu, saya nggak akan mau ngimami. Di samping ya amplopnya kan urusan yang ngaji, bukan ngimami kan gitu. Guyon. Saya cerita begini ini supaya gini, kita motivasi masjid ini didirikan susah payah. Kalau ceritanya abah saya tadi itu dari tahun 90 ya, Pak. Dari tahun 90. Masjid-masjid pada nginduk kemari, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Fat pada kesini. Jadi jenengan punya masjid ini barokahnya apa? Pertama pakai sholat jamaah. Nah, karena ini agama itu basisnya itu ilmu. Tolong kalau ngimami, kalau itu tahu jemaahnya, maaf, kan jemaahnya nggak semuanya muda, ada yang asam uratan, ada yang rematik. Yo ayatnya jangan panjang-panjang. Ayatnya jangan panjang-panjang. Saya kalau ngimami, ibu-ibu kalau mohon maaf, bapak-bapak kalau mau hari subuh, misalnya jenengan mau nyari gokar kan di situ banyak. Masjid saya perintahkan pada marbut, ada David, ada siapa situ yang imam-imam rawatib. Tolong Masjid Baitur Rahman kalau subuh hari biasa, Senin sampai Jumat, suratnya pendek-pendek. Kenapa? Biar orang bisa sholat subuh berjamaah, habis itu berangkat kerja. Gitu. Jangan lama-lama. Kalau Sabtu Minggu memang tak suruh yang panjang, tabarok, yasin, waqian. Liangan ben wae lah. Nah, begitu ya. Nah, kalau kita tahu bahwa sholat jamaah itu sholat yang pasti diterima, berarti kita punya ilmu. Ilmunya apa? Ilmunya di imam. Kalau imam itu diangkat oleh makmum di sini disepakati dari imam, itu ada 4 syarat utama. 4 syarat utama dan 6 syarat tambahan. Syarat imam itu, siapapun boleh ya, nggak ada masalah. Yang pertama itu bukan umur, tapi bacaan Qur'annya. Disebut qori. Qori itu tidak harus yang bisa ngaji kalau kita ada kawinan itu qori'ah itu bukan. Ya, pokoknya baca Quran tajwidnya bagus, suaranya jelas, makharijul hurufnya bagus, enggak, udah termasuk qori. Nomor 1. Nah, misalnya di satu kampung sebutlah Masjid Kuba ini ada 3 orang yang qori semua 3. Maka harus nomor 2 dipakai untuk milih itu. Yang kedua adalah ngerti ilmu. Nah, itu tadi. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang fikih, macam-macam. Ternyata karena 3-3-nya ini alumni pondok, 3-3-nya guru Al-Azhar dulunya ya, temannya Pak Asibuan. Berarti ngerti agama semua. Belum bisa dipilih, belum bisa milih dari 3 ini. Nomor 3, umurnya. Cari umurnya yang lebih tua. Ternyata seumur dong seleting. Wah, saya belum selesai nih. Nah, yang keempat, cari siapa dia kedudukannya di kampung itu. Ternyata yang satu RW, yang satu RT, yang satu orang biasa, maka RW-nya imamnya. Ben wae. Berat imami. Bahkan mau izin banget. Di sini kadang-kadang ada jenazah dikirim ke sini ya. Saya beritahu fikihnya ini. Jenazah itu kalau ada jenazah dikirim ke masjid ini, yang ngimami yang paling berhak adalah sultan. Sultannya di tingkat sini adalah Pak RW. RW mana ini? Kata Pak RW bayaran gak sepiro. Wong ngimami ngonoan. Jadi kalau ada jenazah, yang ngimami pertama Pak Sultannya, RW-nya. Kalau nggak ada, anaknya, walinya. Kalau punya anak laki-laki, anaknya. Kalau nggak ada, baru imam rawatib. Di sini biasanya siapa Pak yang imam? Imam rawatib langsung. Jangan, tawarkan ke Pak RW dulu. Lah masalahnya kan kalau, mohon maaf ini nggak di sini, di tempat lain, Pak RW-nya seumur-umur nggak pernah sholat jenazah. Sekali sholat jenazah, rokok.
Lah rokok kena udele sing mati kan ya kaget ngawur. Kan ngarepe sing mati kan ngarepe repot. Nah, itu gunanya ilmu tadi. Jadi panjenengan ibu bapak, ibu-ibu saya, bapak-bapak saya yang saya cintai. Jadi jenengan kalau mau sholat pasti diterima, sholatnya berjamaah. Ini motivasi saya begini aja. Pokoknya sampean ke masjid, sholat jamaah itu diterima. Kenapa sih sholat jamaah itu pasti diterima? Karena ada imam tadi. Beda dengan sholat sendirian munfarid. Munfarid itu kalau bahasanya orang Jawa dibelejeti dari Allahu Akbar sampai salam oleh malaikat raqib atid. Bener nggak ini Fatihahnya? Bener nggak ini niatnya? Bener nggak ini rukunya? Begitu. Makanya sholat sendirian itu di VK itu hanya afdol kalau sholatnya sunnah. Bahkan sholat sunnah itu ada yang memang khusus nggak bisa. Kalau jamaah malah makruh. Seperti tahajud itu kalau berjamaah malah makruh. Karena tahajud itu sholat yang dirancang oleh Allah untuk privat langsung minta kepada Allah. Itu ilmu. Ini bab sholat. Nah, bab sholat ketika jadi imam, ini ceritanya Pak RW jadi imam. Tadi udah kepilih ya, jadi imamnya adalah Pak RW. Ya otomatis nanti Jumatan khotibnya diundang nggak datang, Pak RW khotbah. Otomatis itu sebagai apa? Sebagai cadangannya. Dan itu betul. Makanya di fikih sholat Jumat, Bapak Ibu, kalau Ibu buka kitab fikih yang perbandingan mazhab seperti Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i itu, sholat Jumat itu kalau di mazhab Syafi'i yang awal, yang qadim, yang pertama itu meniru sholat Jumatnya Ja'fari dan meniru Rasulullah. Sholat Jumat itu yang sah adalah yang sholat Jumat yang dihadiri oleh sultan. Kalau di Tangerang Selatan, ini Tangerang Selatan ya. Saya sama jenengan sama. Saya di Baitur Rahman, saya jenengan di Kuba ini sama. Sholat saya di Baitur Rahman, sholat jenengan yang Jumatan ini laki-laki ya, di Kuba ini belum sah karena yang sah yang hanya dihadiri oleh Pak Benyamin. Di mana? Di Pamulang. Masjid Pamulang itu yang sah. Makanya Imam Syafi'i ngasih solusi, masjid kan nggak semuanya bisa didatangi sultan. Oleh karena itu di masjid-masjid yang madhabnya Syafi'i biasanya takut Jumatannya nggak keterima, habis sholat Jumat, sholat duhur. Itu asal usulnya. Kalau ada pertanyaan, Gus, di Ciawi, di pondok saya di Pandeglang sana, kalau habis Jumatan, sholat duhur. Itu maknanya jagain. Siapa tahu tadi Jumatan kita itu tidak sah. Karena tidak dihadiri oleh sultan. Nah itu pentingnya ilmu. Berarti kesimpulannya kalau begitu, masjid ini supaya afdol, Pak RW harus Estino iki ben wae lah Pak RW. Sebenarnya Pak RW-nya bukan beliau yang sana, Pak Haji Nyoto. Beliau ini cuma penggantinya kok. Aslinya RW-nya Pak Nyoto. Pak Haji Nyoto, ya. Nah, berikutnya adalah bab terkait dengan misalnya puasa besok. Jenengan puasa itu kan kalau dalam bahasa rukun Islam ya, rukun Islam yang keempat kalau di buku-buku agama Islam yang kita punya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di hadis, rukun Islam keempat itu kalau di hadis itu haji. Saya pernah ditanya, Gus, kenapa rukun Islam kalau di buku agama kita rukun Islam keempat puasa, kalau yang rukun Islam di hadis itu haji? Karena di Saudi, di Arab, di Hijaz waktu zaman Nabi, orang haji lebih gampang daripada orang puasa. Kalau di Mekah kan orang tinggal di Mekah kan haji ya tinggal bawa kain ihram, tinggal ke Arafah kan beres. Kalau kita haji agak sulit karena pertama daftar yang lama banget. Tak doain yang belum haji, belum umrah bisa berangkat. Amin ya. Nah, makanya kalau soal ini nggak usah diperdebatkan rukun Islam keempat, kelima. Yang penting ini, ketika puasa itu ada ilmu yang melingkupi yang harus kita paham. Dan itu nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Kalau pokoknya bab ilmu yang wajib, sholat, zakat, puasa, haji itu nggak boleh salah. Nggak boleh salah kenapa? Karena kalau salah itu batal, nggak bisa diulang. Kalaupun diulang karena salah, itu bentuknya ulangnya dua. Pertama dikodok, kedua harus dengan ngulang dengan yang benar. Karena mengulang itu, kodok itu kan boleh kalau misalnya sholat, orang boleh mengkodok kalau dua kan keadaannya. Pertama lupa, yang kedua tertidur. Itu kodok. Diriwayatkan Nabi itu pernah
subuh pulang dari perang Tabuk, kecapean, bilang Bilal, Bilal nanti kamu jaga ya, nanti jam subuh kamu bangunin, kamu adzan. Kata Bilal, oh aman ya Rasulullah. Nah, lama-lama Bilal karena nggak ada kopinya ngantuk. Walhasil di hadis itu disebutkan di kitab Bukhari, kitab Muslim, bangun ketika matahari sudah tinggi. Rasulullah langsung nyeletuk ke Bilal, mana omonganmu? Katanya mau bangun, ya nggak ada kopinya ya Rasulullah. Kira-kira gitu Bilal ngomong gitu. Ini saya nggak nyindir ya, itu nggak ada kopi nih. Bilal, udah saya kok sudah saya minum, sudah saya minum, udah saya minum, aman. Ini nggak nyindir, saya udah minum kopi barusan. Jadi Rasulullah salat subuh siang. Jadi kalau tahu ilmunya gampang. Ibu misalnya, mohon maaf, bapak misalnya, tadi malam minum obat, sebutlah Panadol, karena sakit kepalanya yang ekstra. Saking kerasnya sampai ngantuk, saya bangun-bangun udah siang. Ya udah langsung bangun, terus sholat subuh. Tapi kalau yang penting jangan tiap hari. Tiap hari itu masalah berarti. Nah ada yang nanya, Gus kalau sholat kodok subuh apa ya kunut? Kalau jenengan kunut ya kunut. Makanya saran saya kalau sholat kodok subuh jangan di masjid. Misalnya sholat kodok di duha. Itu sholat apa yang ini kunut? Dan kan gak enak. Repot jawabannya, di rumah aja. Makanya kalau jenengan kapan-kapan mampir ke masjid saya, di lantai 2 itu, saya siapin sampingnya, ini dekat imaman, samping sini ada kayak gini. Khusus untuk yang kodok. Jadi yang kodok habis sholat subuh kodok. Terus ada pertanyaan, Gus, bukannya habis subuh nggak ada sholat lagi? Kalau sholat yang ada sebabnya boleh. Seperti sholat yang ada sebabnya kodok, sholat jenazah. Kan di Mekah kalau ibu di Medina kan habis subuh kan ada sholat jenazah ya. Boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu sholat sunnah yang tidak ada sebab. Termasuk dalam hal ini isyraq. Isyraq itu kenapa nggak boleh habis subuh, nunggu matahari terbit, terus nunggu satu tombak. Karena isyraq itu kelasnya sholat sunnah mutlak. Cuman ini ilmu lagi. Jenengan itu boleh sholat sunnah isyraq kalau subuhnya berjamaah. Saya ulangi ya. Jenengan boleh sholat isyraq kalau subuhnya jamaah. Kalau tadi subuhnya nggak berjamaah, nggak ada sholat isyraq. Ini ilmunya ini. Jadi syarat sholat isyraq itu subuhnya berjamaah. Saya makanya tadi poinnya kita ngaji hari ini ilmu terkait dengan sholat jamaah dulu dah. Jenengan sholat subuh berjamaah, kebuka semua amal. Isyraq boleh, duha waktu awal boleh. Duha waktu awal itu bagi yang subuhnya nggak berjamaah, nggak boleh. Nunggu nanti jam 10. Kan ada yang duha mau berangkat kerja kan? Nah, syaratnya subuhnya berjamaah. Gitu aja. Jadi kalau ini kita pakai, nanti itu bisa untuk tanda. Awakmu sholat duha jam berapa? Jam 10. Oh, berarti subuhnya nggak berjamaah. Nah, udah enak, gampang. Tapi kalau subuhnya sholat duhanya tadi habis mau berangkat kerja, berarti subuhnya berjamaah. Jadi ini untuk motivasi masjid ini biar kalau sholat jamaah wabil khusus kalau subuh penuh. Jangan sampai saya pernah satu saat ke arah sana, saya pulang ke Jawa subuh-subuh bikin acara ziarah Wali Songo. Saya mampir masjidnya gede, tapi kosong. Saya nanya, kemana Pak orang-orangnya? Orang-orangnya nggak ada Pak. Kita bangun masjid gede doang, kalau lebaran doang penuh. Oh, masuk masjid segini gede hanya untuk lebaran. Jangan sampai ya. Jadi kalau jenengan nanti bab puasa, kenapa penting ilmunya? Ini tadi. Jadi kalau sampai sudah tahu ilmunya, pertama, puasa itu, ya ini ngomong puasa, ada syarat dan rukunnya. Syaratnya puasa itu adalah tadi Islam, baligh, berakal dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, niatnya harus malam. Niatnya harus malam. Kenapa saya di masjid ini termasuk ya? Niat itu dibaca habis sholat witir, benar ya? Habis sholat witir, doa, mari sama-sama baca doa. Nawaitu sama gitu kan? Nah, karena ini ada ilmunya tadi bahwa niat puasa harus malam sebelum subuh, sebelum fajar. Siapa mazhab yang membolehkan niat sesudah subuh? Itu mazhab Hanafi. Cuman jenengan nggak boleh tiba-tiba pindah mazhab Hanafi karena lupa niat. Itu namanya pindah mazhab seketika. Kalau bahasanya itu sen kanan belok kiri, itu nggak boleh. Di agama nggak boleh. Ya, sen kanan belok kiri nggak boleh. Kenapa? Agama ini sudah diatur. Jadi kalau memang jenengan Syafi'i, cirinya Syafi'i itu apa sih?
Saya ngaji di beberapa tempat, memang ngaji saya jurusannya 4 madzhab, bahkan 5 madzhab, Ja'fari. Saya sampaikan, kalau sampean mau pindah madzhab, itu harus ada 3 syarat. Pertama, nggak boleh seketika kayak tadi. Misalnya, saya madzhabnya Syafi'i, kirinya Syafi'i 1, kalau sholat subuhnya kunut. Di sini subuhnya kunut kan? Ya. Terawihnya 20 apa 8 di sini? 8. Oh, Syafi'i juga sih, kan aslinya 20, diskon 60% jadi 8. Syafi'i diskon, ya. Syafi'i diskon 60% ya. Ya. Berapa di sini? 8. Oh. 4-4-3 atau 2-2-2-3? Oh. Kalau 4-4-3 kayak MU. Apa? Tolong kalau yang nyambung berarti nggak usah ikut sholat witir. Kalau mau nyambung 20, witirnya berhenti. Kayak tempat saya kasih kesempatan yang nyambung 20, karena tempat saya pokoknya 8, yang 8 pergi. Witirnya bilang di rumah. Kalau di Bani Umar, witir tetap diimami, yang 20 nunggu, witirnya selesai, imamnya ganti. Berarti pertama imamnya Pak RW, kedua imamnya Pak RT. Tadi sebulan Pak RW, Pak RW, ngimami sebulan ya, raweh. Nah, jadi apa namanya? Niat itu ketika malam dibaca karena kepentingannya apa? Dibaca sesudah witir karena untuk jaga nih supaya kita niat malam. Nah, kalau di Hanafi itu boleh sampai sebelum zuhur. Sebelum zuhur itu boleh. Tapi karena saya kebetulan Syafi'i, ibu bapak Syafi'i, misalnya malam tadi ngantuk ketiduran, tahu-tahu sudah subuh, berarti belum baca niat misalnya, nggak terawih karena, maka ini ilmunya, tetap sampean harus puasa. Tapi puasanya nggak dihitung. Lah, gue sudah nggak puasa, terus apa nggak boleh makan? Nggak boleh. Itu kalau bedanya di Ramadan. Kalau jenengan sudah nggak niat, terus siangnya karena sudah nggak kehitung puasa makan, itu kena dalil begini. Seandainya dia tahu bahwa nggak puasa sehari di Ramadan, diganti dengan dia punya umur seumur hidup sampai hari kiamat, nggak cukup untuk ganti yang 1 hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Padahal ngapunten Pak Heru, saya tadi itu enggak loh, saya enggak minta dibuatin. Kalau dibuatin alhamdulillah. Ya, jadi sekarang kita bahas misalnya jenengan nanti sebutlah nanti sudah ngerti ilmu ini. Kemudian bagaimana kalau seandainya ada keperluan yang mendesak, sebutlah jenengan umroh atau haji. Kalau jenengan umroh haji, meskipun jenengan mazhabnya Syafi'i, tapi nanti ketika haji atau umroh, boleh pindah mazhab karena ada kepentingan. Contoh, kalau jenengan wudhu dengan cara Syafi'i, ya, tetap wudhu dengan cara Syafi'i, terus ibu tawaf sama bapak. Karena takut bapak lepas, karena di situ banyak jemaah-jemaah perempuan yang cakep-cakep, takut lepas, ibu pegangin. Bapaknya takut ibunya lepas ke mall belanja, ya misalnya gitu. Akhirnya dipegang. Di mazhab Syafi'i, istri itu termasuk wanita ajnab. Ajnab itu bukan mahram. Makanya boleh dinikahin kan. Artinya kalau di mazhab Syafi'i, laki-laki nyenggol istrinya baik itu ada syahwat atau tidak, kehitung batal. Padahal ketika umroh itu kesulitan kalau kita tetap pakai Syafi'i. Maka boleh pindah Maliki. Nah, ini ilmunya begini, ini banyak, ini saya kan sering ngasih manasik. Wudhu cara Maliki itu gimana? Sehingga kita gandeng istri nggak apa-apa. Bahkan mohon maaf pakai hadis. Rasulullah itu kalau wudhu, dengan wudhunya cara Maliki ini, nanti kemudian disebut cara Maliki karena mengikuti hadis itu. Rasulullah sebelum sholat itu nyium Aisyah dulu. Nyium Ibu Aisyah. Saya pernah nyoba nyium istri saya, mau Jumatan, nggak jadi Jumatan saya. Berhenti dulu saya. Padahal udah mau khutbah itu. Untungnya nggak jadwal khutbah saya. Kacau ini. Nah, makanya jangan tiru-tiru yang begitulah ya. Wudhu wae lah. Jadi jenengan misalnya umroh sama bapak.
ya. Bapak umroh sama ibu atau sama jemaah kayak saya, bawa jemaah perempuan juga kadang-kadang kan jemaah perempuan yang dusel-dusel ke saya karena pepet-pepetan misalnya ini misalnya. Maka cara untuk solusinya karena ada kepentingan yang lebih besar yaitu darurat, maka kita wudunya cara maliki supaya apa? Supaya kita gandeng istri kita atau suami gandeng istrinya sendiri, saya tambahin sendiri. Istrinya gandeng suaminya sendiri. Ya. Ya, ada sendirinya ya. Nggak, kalau suami orang lain masalah sama ngawur, tetap batal ngawur. Nah, caranya ini ilmu ya. Jadi wudunya Syafi'i ini saya mau cek Bapak Ibu. Ibu Bapak, Bapak dulu. Kalau wudu sering ngelepas peci enggak? Ngelepas. Basuh kepalanya seluruhnya apa sebagian? Selesai. Nah, ini sudah maliki. Ini wudu secara maliki udah. Tapi satu lagi pertanyaan. Waktu kaki digosok enggak? Digosok gitu. Digosok, oh berarti udah maliki. Ya itu wudunya maliki itu begitu. Pokoknya kepala seluruhnya kalau laki-laki, kalau perempuan separuh. Jadi nggak usah ngelepas jilbab, masukin ke jilbabnya dari belakang, sini mundur. Saya kan bala coba gitu. Kemudian pas kaki digosok. Makanya kalau jenengan lihat konstruksi tempat wudhu di Mekah, di Medina, di Turki, di Spanyol, itu selalu ada tempat duduknya. Karena itu untuk mengakomodir yang wudhunya duduk sambil gosok kaki. Dalam bahasa fikih namanya tadlik. Nah, itu supaya aman, kan? Saya pernah nyoba wudhu cara maliki, nggak ada tempat duduknya. Kejelungup saya. Awal lemu gini, jelungup. Makanya saya udah pastikan ini wudhunya Syafi'i semua, nggak ada kursinya, ya kan? Ya nggak apa-apa. Artinya kalau sampean masih bisa dengan berdiri mau. Artinya kalau sampean sudah wudhu cara maliki, gandeng istri nggak apa-apa. Ya, gandeng istri suami sendiri nggak apa-apa, gandeng suaminya sendiri nggak apa-apa. Seandainya kepepet terus ada senggolan dari jemaah lain, ya nggak apa-apa juga, karena tidak disengaja. Bayangkan kalau nggak ada ilmu terkait itu. Saya tetap ngotot Syafi'i. Wudunya ya begini aja, terus ecer-ecer, terus kaki ya krecak gitu dong. Terus saya baru 1 meter gandeng istri saya batal wudu. Wudu lagi, orang lain teman kita udah tidur, kita masih tawaf belum selesai. Iya kan? Nah, itu karena agama tidak didasari ilmu. Coba kalau tahu ilmunya gampang. Nah, ini kemarin yang lagi rame. Kebiasaan di Indonesia itu, kalau sudah ada peraturan baru di Mekah, itu seluruh yang boleh tawaf di samping Ka'bah harus pakai pakaian ihram. Begitu ya. Siapa yang umroh dekat-dekat kemarin? Pokoknya itu aturannya. Ada jemaah tempat lain, saya kadang nggak bawa, saya di Indonesia dan di rumah. Ini tetap ngotot ingin tawaf supaya cepat tawaf wada pakai kain ihram tapi ngakali. Hanya sekedar supaya polisinya nggak nangkep terus kita boleh tawaf di dekat Ka'bah. WA saya, Gus, ini jemaah ngotot minta pakai pakaian ihram dan pingin cepat tawaf wadanya saja. Bilangin, pakaian ihram itu punya syarat. Pakai pakaian ihram harus dari mikot. Sedangkan dia pakai pakaian ihram dari kamar. Kedua, pakaian ihram harus nggak boleh pakai daleman, harus kosongan, semeriwing dah pokoknya. Itu pakai celana masih, hanya untuk ngakali tentara supaya apa? Nah ini, bilangin itu khilah. Khilah itu ngakali dalil. Siapa pelaku khilah pertama? Pelaku khilah pertama itu Bani Israel. Saya tadi ceramah di Bani Umar, saya sampaikan khilah pertama dilakukan Bani Israel. Kapan? Waktu Nabi Musa kalau hari Sabat itu hari Sabtu, orang Bani Israel nggak boleh nyari ikan. Jadi bedanya kita yang Islam punya hari Jumat, orang Yahudi punya hari Sabat dan punya hari Sabtu. Dan aturan Sabat itu lebih keras daripada Jumat. Kalau hari Jumat, aturan Jumat kita faida qudiyatus shalah fantasiru, tetap boleh kerja. Tapi kalau hari Sabat sehari dari subuh sampai maghrib nggak boleh kerja, tetap harus ibadah terus di tempat ibadahnya. Itu beratnya Sabat. Makanya orang Yahudi yang terkenal pinter-pinter itu melihat keanehan. Setiap hari Sabtu, sungai di depan rumah mereka kayak gini nih banyak ikannya, laut banyak ikannya. Terus dia otaknya karena orang Bani Israel pinter-pinter, masang jaring hari Jumat, panen hari Minggu, Sabtu tetap ikut Sabat. Hari pertama, Sabat pertama nggak ketahuan Musa.
Lama-lama Musa kepikiran, kok kenapa hari Minggu kok pada ngambil ikan, nanya. Kalian gimana ceritanya kalau hari Minggu kok banyak? Iya, saya masang hari Jumat, hari Sabat aku ikut engkau, hari Sabtu kami, hari Minggu kami panen. Kata Musa, ini namanya khilah. Makanya terus dia nyebut mereka jadi qiradatan khosyiin. Jadi kera yang hina. Nah, khilah itu bahasa ini di Islam diwanti-wanti, jangan kita ngakali. Ngakali tadi itu pakaian ihram hanya untuk ngakali tentara supaya boleh. Padahal ada yang cara enak. Besok-besok kalau ibu bapak umroh, saya doakan yang waktu dekat punya rezeki langsung umroh, amin ya. Kalau tawaf pada ke lantai 4, naik odong-odong. Mobil golf itu loh, mobil golf ya, odong-odong listrik sama motor listrik. Saya bayangin di atas itu kan gede. Saya bayangin Lorenzo masuk Islam, Marquez masuk Islam, itu balapan di atas. Wah, dikiranya MotoGP di atas. Itu bayarnya 50 real. Cepet itu sambil subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Lagi subhanallah, alhamdulillah. Cepet selesai. 50 real. Gak usah ngakali dalil, sah. Lah Gus itu kan tawaf mestinya jalan kaki. Nah, ini ilmu lagi. Rasulullah itu ketika umroh atau ketika haji, tawafnya naik onta. Jadi kalau ada orang nanya, kita harus niru Rasulullah. Saya bilang, kamu nggak usah ngomong niru Rasulullah. Rasulullah itu kalau tawaf naik onta. Apa bisa kita bawa onta ke dalam masjid? Gak bisa, saya bilang. Wah, jangan macam-macam. Pokoknya niru Rasulullah sebisa kita. Gitu. Jadi untungnya Rasulullah pernah sa'i naik onta, tawaf naik onta. Ilmu fikih nyebut, seandainya Rasulullah dulu sa'inya, tawafnya hanya jalan kaki, kita nggak punya alternatif. Itu gunanya Rasulullah ngasih contoh boleh naik onta. Akhirnya kita sekarang boleh naik odong-odong. Naik odong-odong. Itu bab ilmu. Pondasi kedua terkait agama adalah iman. Kenapa iman penting? Ibu bapak paham ya bahwa kita itu rukun Islam memang yang pertama syahadat. Tapi ibu tiap hari paling enggak ada 9 kali ya. Nyebut syahadat berapa kali? Sehari. Di subuh berapa kali? Kalau tahiyat ada syahadat ya? Ya, berarti 1 ya. Subuh 1, zuhur 2, asar 2, maghrib 2. Ada 9 ya. 9 kali. 9 kali syahadat. Kenapa sih syahadat ditaruh di sholat? Karena Allah ingin kita itu tiap hari ada 5 kali harus mendeklar, harus menyampaikan kepada Allah. Aku ini masih bertuhan Allah. Dan aku masih menganggap dan masih yakin bahwa Muhammad utusan Allah. Dan dipaksa oleh Allah ditaruh di sholat. Makanya kalau orang sholat pasti Islam. Karena syahadatnya 9 kali tiap hari. Hanya kalau orang nggak sholat tuh bahayanya apa? Takutnya nggak sholat. Terus ngomong sedikit, aku begini-begini kerja ini karena kepintaranku. Itu kalau dalam tataran ilmu tauhid ini sudah termasuk kufur. Karena seakan-akan dirinya, rezeki itu dari kepintaran dirinya. Ini kalau seandainya Allah nggak naruh syahadat di sholat, orang ini nggak punya kesempatan untuk baca syahadat lagi. Padahal rumusnya orang semua umat Nabi Muhammad itu masuk surga, asal syaratnya 1, bersyahadat. Meskipun hanya sekali. Meskipun hanya pas mantenan tok, masuk surga. Ini saya cerita begini, karena ini kita ngomongin tauhid. Jadi seandainya ini ya, jenengan sama saya alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah bisa sholat jamaah, amin ya. Nanti Ramadan bisa puasa, kalau hartanya cukup nisab bisa zakat. Zakat fitrah pasti. Punya rezeki bisa haji umrah berangkat. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman, Nabi Muhammad itu ngundangnya begini, semua umatku masuk surga. Cuman ada 3 golongan, 3 kelompok. Kelompok pertama, yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Bleng. Ya sahabat-sahabat itu. Sekarang ditanya. Yang nomor 2, yadkhulunal jannah bi hisabi yasira. Masuk surga dengan hisab yang gampang. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya. Hisab yang gampang itu gimana sih contohnya? Begini. Pak RW bawa motor siang-siang. Pak RW lagi itu. Gak bawa dompet, gak pakai helm. STNK-nya ditaruh rumah, naik motor ke jalan Geraha sini. Ada silop.
polisi. Arek Malang ada, orang Malang ada nggak di sini? Silop, polisi. RW, RW ya, RW 10 kan ya. Mana helm? Gak ada. STNK? Gak ada. SIM? Gak ada. Alah saya mau rapat sini. Gak bisa. Secara fakta hukum melanggar undang-undang. Kalau dalam bahasanya hisab yasiro, karena ini CS polisinya sampai RW, sana silakan berangkat. Nah gitu. Bisa juga begitu. RW, iya. Dulu jadi RW, iya. Kadang-kadang sholat jamaah, iya. Kadang-kadang enggak, iya. Misalnya ini, bukan RW sini, RW sana, RW di mana? Ya, nggak berani saya. Tapi ngurusin masjid, oke. Tapi ngurusin ini, anak yatim, sunatan, oke, masuk surga. Begitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang remeh-temeh itu langsung diampuni oleh Allah. Karena apa? Allah itu yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Ya suka-sukanya Allah, ampunin aja, Mas. Mudah-mudahan kita termasuk di situ ya, amin ya. Sebenarnya dosa kita itu kan banyak ya Bu ya. Walaupun kita nggak dosa besar, kecil-kecil kan banyak. Di Geraha itu kalau hari Sabtu Minggu kan banyak apa? Banyak olahraga ya. Saya itu termasuk dilarang istri saya ikut, nggak usah ikut. Karena kalau saya ikut itu saya nggak pernah fokus tolak. Paham maksud saya Bu ya? Lainnya ini Ustadz. Saya istri saya ya nesul. Akhirnya di rumah aja saya ngopi. Ya jadi dosa kita yang kecil-kecil itu banyak. Dan kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa itu dan masuk surga. Nah yang repot yang terakhir ini. Ya ji'una bidunubin adim. Karena kita ngomong basis agama itu iman tauhid. Orang ini masuk surga dengan membawa dosa yang besar. Sholat jamaah enggak pernah boro-boro sholat jamaah, sholat aja enggak. Zakat juga enggak. Kelakuannya molimo, madon, maling, madat, ya, minum, yang ngombe itu loh, ya, mau limo lah. Pokoknya semua dosa besar dikerjakan. Nah, orang ini tercatat di dalam hadisnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hanya pernah syahadat sekali, pas nikahan. Sampai kalau ada orang nikahan masih ingat ya? Ini misalnya Pak KUA. Ini bapaknya, ini pengantin laki-laki ya. Ini kursi kosong, nanti nunggu pengantin perempuan kalau sudah nikah. Ini saksi 1, ini saksi 2. Kan gitu kan? Iya. Sampai coba perhatikan, sampai coba masih ingat kan? Kalau dengerin ada orang akad nikah. Pasti setelah khutbah nikah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Terus balik, wa qulu jami'an astaghfirullah. Semua terus biasanya Mas syahadat. Si Pak KUA nyuruh siapa? Manten syahadat. Itu jagani siapa tahu habis nikahan nggak sholat ya. Wes rusak sampai modar wes rusak terus ya. Akhirnya tadi ini yang kelompok 3 dikisahkan di dalam hadis ketika Rasulullah itu di hari kiamat manggil umatnya masuk surga yang ghairi hisab tadi masuk, bi hisabi yarsira masuk, semuanya udah di surga, Rasulullah duduk di surga. Bersama dengan kita insya Allah dekat, amin ya. Nah, mudah-mudahan kita bukan yang terakhir. Rasulullah terus disodori oleh malaikat Ridwan kayak handphone gitu. Rasulullah ini umatmu semua. Dicek. Lama miliaran umatmu. Scrollnya terus ini. Mudah-mudahan nggak lobet. Loh, kata Rasulullah. Satu orang ini nggak ada. Ridwan, apa iya? Ya gak apa iya ngono ya. Ada satu orang Ridwan, ini umatku. Ya tadi itu yang syahadat sekali. Coba kamu cek deh. Ridwan karena merasa Rasulullah nggak puas dengan kerjaannya, karena ada satu orang belum masuk surga, japri temennya Malik. Malaikat neraka. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam bro. Yuk gak bro ngono yo gak. Kira-kira gitulah ya. Ini menurut informasi dari Rasulullah, ada umatnya masih di situ. Enggak udah habis udah. Coba deh cari. Oke, bledos. Yo ya aye kaon kabeh. Ketemu di situ Madonna. Wis pokoke artis-artis ku. Kaono kan. Terakhir ketemu di
neraka di pojokan nyuwan rokokan cedhut. Ini kalau dia rokokan di neraka enak, nggak usah pakai korek bet. Tapi saya kan jangan bayangin gitu. Ini neraka loh, ngawur. Malik datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, tos. Ya karena lama CS. Ini kalau orang lama di penjara kan sama sipirnya kan CS. Ini hadis yang cerita. Kamu masuk surga. Marah ini orang. Sampean bayangin ya, ada orang divonis seumur hidup. Terus sampean ke Cipinang sana ngomong, "Mas, sampean besok lepas dari penjara." Oh, marah dia. Wong vonisnya dia seumur khalidina fiha abada. Kok tiba-tiba kamu masuk surga, kan ngeledek. Disebut di hadis bahwa aku ini sudah hina. Kenapa masih kamu hina? Itu kalimatnya. Dia merasa hina karena di neraka. Terus kenapa kamu masih hina? Aku katanya masuk surga. Kan menghina lagi. Enggak beneran. Apa jawabnya? Kenapa? Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau jenengan tadi sholawatan, ya Allah, itu udah alamat ahli surga semua. Amin ya. Karena orang selawat itu salah satu amalan yang walaupun sampean nggak ikhlas, diterima itu selawat. Amal yang nggak ikhlas, maksudnya gini loh, selawatan sambil sambil lales bola itu. Wong lainnya ada gitu. Ini nggak di sini, nggak di sini. Mana tuh? Daerah Pasar Kemis. Jadi selawatan itu males itu masih diterima. Bisa wa'ati Rasulillah. Akhirnya dipegang ini orang, dilempar ke atas, ditangkap malaikat Ridwan, set dimandiin. Mandinya di Haud. Haud itu yang ibu baca, bapak baca di surat Inna a'tainakal kautsar. Nama Haudnya Al-Kautsar. Haud ini diperuntukkan oleh Rasulullah untuk umatnya. Yang pertama, sholatnya dijaga, baik sholat maktubah fardu maupun sholat nafilah. Nafilah itu sholat sunnah. Yang kedua adalah orang yang kalau nanti punya rezeki menyembelih kurban. Jadi ada penjelasan lagi, termasuk pemelihara anak yatim, ahli sodako, ahli sholawat. Itu dapat boleh minum telaga kausar. Yang spek airnya lebih putih daripada madu. Lebih manis daripada lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih seger daripada Pocari Sweat. Minum sekali nggak akan tahu. Dimanduin di situ. Dikisahkan di dalam kitab, orang ini seperti anak burung yang baru netes. Sampai tahu piye? Piye itu? Iya. Anak Doro yang kecil apa? Piye ya? Iya. Kan bulunya masih baru numbuh, agak basah gitu. Ya kayak orang ini. Karena di neraka lama itu hitam kayak jelaga gitu. Dimandiin itu protol semua hitamnya. Terus gini katuun. Katuun itu apa ya? Kedinginan. Nah berarti Jawa ini. Katuun ya, katuun. Terus diambilin sutra harir oleh siapa? Malaikat Ridwan, dikasih mahkota, di sini dikasih yakut. Bukan yakut Menteri Agama yang lalu, bukan yakut di sini. Yakut itu dulu zamannya ake itu yang warna hijau. Ya, sekarang nggak ada yang pakai ake lagi ya. Udah nggak nih. Saya punya itu entah di mana itu ake-ake saya itu. Dulu banyak saya punya. Nah, begitu dikasih speknya, ini yakutnya itu satu. Seandainya kata Rasulullah, yakut itu dibawa ke dunia, dunia itu seperti bulan purnama terus. Berarti kalau seandainya itu dibawa ke sini, itu PLN bangkrut, Pak. Wah itu gantinya lampu sedunia, nggak perlu pakai listrik, nggak perlu pakai genset itu. Ya. Akhirnya udah gaya sendirian dia sil-sil. Kok nggak ada koncone? Nggak ada orang, Pak. Yang di neraka, yang di surga sendirian tolak. Kata Ridwan, suruh jalan ke sana. Hena, di sana. Jalan. Karena jauh, jarak antara surga dan neraka itu 70 tahun perjalanan. Ada yang mengatakan 70.000 perjalanan jauh. Udah lama jalan capek. Dia ngeluh. Oh, namanya orang ahli neraka nggak pernah sholat, protesnya iya. Ya Rob al jannatu mal'un. Itu hadisnya begitu.
Ya Allah, surganya penuh. Wong surga belum tahu loh, dia sudah ngomong penuh, kelakuan bocah irang ramu. Kata rutune kakean cocot kowe, yo ngaji kono. Dicecek dari rumah. Pulang, ya Allah, ya Rob, al jannatu malun, sampai ketiga baru diangkat malaikat dari Tuhan, seret taruh di depan rumahnya. Nah, nih rumahmu. Rumahnya itu, gede banget. Dikisahkan, dia masuk rumahnya ke kamar pojokan sana. Di pojokan sana terus, ini untuk saya, iya. Nah, jadi orang yang tadi apa ya, nggak pernah sholat ya, cukup baca syahadat sekali itu rumahnya ini ukurannya ini. Dia di pojokan sana misalnya, terus kamar yang sini pojokan sini. Dia itu udah nggak bisa ngelihat pojokan sini, saking jauhnya. Saya itu waktu baca hadis ini sering saya sampaikan untuk ibro kita supaya kita itu sholat jamaah apa yang kita jaga ya. Jadi kalau sampean bisa ngitung berapa jarak mata kita mampu melihat, ketemu angkanya. Pilot-pilot Garuda Lion itu jarak yang kita bisa lihat bandara itu setelah matanya sampai 10 kilo. Jadi di Kerawang sana itu bisa lihat Cengkareng 10 kilo. Berarti saya anggap pojokan sana, pojokan diagonalnya 10 kilo. Saya bisa hitung ini. Pakai rumus Pitagoras. Anak-anak IPA di sini siapa? Rumusnya kan C kuadrat, ya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ya. Benar ya? C kuadratnya ini. C kuadratnya 10 pangkat 10. Maka A kuadrat ketemu 6, satunya 8. 6 kilo kali 8. Jadi rumahnya orang yang seumur hidup hanya baca syahadat sekali, gedenya 6 kilometer kali 8 kilometer. 480 hektar. Bintaro ini Pak, 300 hektar. Itu rumahnya. Monggo loh yang nggak mau sholat, monggo loh ini syahadat doang loh ini monggo loh. Buat di rumahnya Bu, itu padahal nggak sholat ya. Hanya apa tadi? Syahadat doang. Monggo loh, cuma syahadat doang monggo loh. Tapi ya dincop colong sen neraka, tadi sama hitam. Nah, sudah rumahnya segede itu, di depannya rumah dikasih pohon. Biasa kan kalau sampean punya rumah biasanya ada pohon hiasan gitu. Pohonnya namanya ibu-ibu sering pakai nyanyian itu tuba. Tuba liman yaroni wa amanabi. Tumma tuba lima lam yaroni wa amanabi. Kata Rasulullah, sungguh beruntung orang yang pernah jumpa aku, beriman pada aku, masuk akal. Jenengan sama saya ketemu Rasulullah beriman, wa asyhadu anna Muhammad, masuk akal. Karena ketemu orangnya. Nanti di akhir zaman ada orang yang lebih beruntung 3 kali. Gak pernah ketemu aku tapi beriman padaku. Mudah-mudahan kita semua. Amin ya. Kasih pohon tuba. Sahabat nanya, ya Rasulullah gedenya seberapa? Pohon tuba itu misalnya kayak gini. Ini terus anunya, kayak beringin gitu ya. Apa? Rindangnya sini. Seandainya ada penunggang kuda yang paling kenceng, lari, toplak. Balik lagi ke sini, 70 tahun. Berarti misalnya datanya kecepatan kuda rata-rata 30 km per jam. Butuh waktu 70 kilo untuk sampai ke tempat. Berapa gedenya pohon? Monggo Pak RW dihitung Pak RW. Itu kan keliling ya. Kecepatan kilometer per jam dibagi jarak kan ketemu kilometer. Itu kan berarti sama dengan keliling. Keliling itu kan pi kali diameter. Keliling pi-nya tahu, tadi angkanya tahu dibagi pi ketemu d diameter. Ya diameter kan tinggal ngitung luasnya aja. Ya. Setengah pi d kuadrat kan. Ya pokoknya itu matematika. Kan hari ini nggak ngaji matematika ngawur. Intinya gini loh, jenengan itu ditakdir oleh Allah bisa syahadat itu luar biasa. Makanya sholat dikasih 9 kali syahadat. Tambahan lagi, di sholat itu ada kalimat yang masyhur. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sampai kalau cari di Quran, ayat yang belakangnya sholihin, sholihah itu banyak. Lebih dari 70 kali. Orang yang sholat, siapapun, tiap detik didoakan oleh orang sholat yang lain. Hari ini jam berapa? Sekarang di sini jam 10 ya? Jam berapa? Setengah 10. Setengah 10 sekarang di Mekah asar.
Maghrib 4 jam. Ya maghrib. Di Mekah sekarang ada sholat. Bacaannya sama kan? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau jenengan sama saya ini soleh itu kan al-qaimu ala hukukillah wa ala hukuki ibadi. Orang yang taat pada Allah, perintahnya Allah dikerjakan, dan sesama makhluknya Allah, dia itu welas, asih. Nyantuni anak yatim, nyunatin. Kemarin nyunatin berapa orang ya? Tapi tadi saya nanya sama abah saya, katanya Gus, ini pesertanya berkurang. Ya kenapa enggak bapak-bapaknya disunat lagi? Kalau pesertanya kurang, nggak mau Gus, takut istrinya marah, katanya gitu. Abah saya, katanya yang daftar 100 sekian, yang disunat berapa Pak? 90. Iya, ya, tak kasih, kalau kurang ya bapaknya suruh sunat lagi. Nggak mau itu bapaknya. Iya. Jadi selama jenengan itu soleh, didoakan terus. Kita tidur nanti Mesir sholat, Aljazair sholat, Libya sholat, Maroko sholat, Amerika sholat, terus tiap detik. Betapa mulianya orang sholat, tiap sholat didoakan oleh orang sholat lain dan mendoakan orang lain. Makanya masyhur, saya punya amalan kalau pulang ke rumah, ini saya pakai. Jenengan besok ini amalkan, ini ada hadisnya. Jenengan sekarang kan kesini, saya keluar rumah. Nanti saya pulang biasanya istri saya naruh kunci di luar, saya masuk rumah. Di rumah ya anak-anak ada yang masih tidur, sudah tidur, kok masih tidur. Sudah tidur, istri tidur. Saya buka kunci, bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau ada orangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, terus sambung, baca qul huwallahu ahad 3 kali. Fadilahnya, siapa orang yang masuk rumah, baca salam, sambung dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau itu rumah kosong, dan jin yang ada di situ menempati rumah kosong itu jin yang nggak bagus, pergi dia. Rumah kita tadi kan dipakai, jin itu main gaple kan, main gaple, main, pokoknya di situ, ya jin-jin yang nggak bener. Begitu jenengan assalamualaikum, assalamu alaina wa ala, pelecat, pergi. Panas. Kalau itu jin bagus nggak apa-apa. Nah, makanya ini ilmu lagi, balik lagi ke ilmu. Jenengan kalau sholat, ibu-ibu atau bapak-bapak, misalnya nggak sempat sholat jamaah di masjid, kemudian sholat sendiri di rumah, kalau waktunya jahar dijahar ya. Maghrib jahar kan? Isya jahar, subuh jahar, sama jahar. Ibu-ibu juga gitu. Karena apa? Dulu Rasulullah itu punya perjanjian, para nabi punya perjanjian. Jin itu lebih dulu diciptakan oleh Allah, tapi nabinya ikut manusia. Jadi jin zaman Nabi Adam ikut Nabi Adam, jin Nabi Nuh ikut Nabi Nuh, jin zaman Nabi Musa ikut Nabi Musa, jin Nabi Sulaiman zaman Nabi Sulaiman ikut Nabi Sulaiman, jin zamannya Nabi Muhammad ikut Nabi Muhammad. Makanya jin itu ada yang sholat, ada yang nggak sholat. Jin yang sholat senang makmum pada umatnya Nabi Muhammad. Makanya saya kalau ngimami di masjid saya, nggak ada jemaah, saya nggak khawatir. Isinya jin semua. Itu Pak RW, aman. Jin semua itu. Misalnya yang ini satu baris itu pun yang sudah batuk-batuk gitu loh. Udah bengek semua, ya sepeda lah. Tapi yang belakang jin sampai jalan. Ibu bapak sholat di rumah maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kencangin. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dia nggak jawab amin, mudah-mudahan. Bukan uang. Tapi itu aturannya ya. Jenengan kalau sholatnya jahar di jahar. Tujuannya 2. Pertama memang sunnahnya sholat maghrib, isya dan subuh itu jahar meskipun munfarid. Kedua, jaga nih kalau jin tadi ingin sholat sama kita adalah jadi imamnya. Syukur-syukur nggak ada jin yang masbuk. Kalau masbuk nyoel gini kan masalah. Aduh. Ini ilmu ya Bu ya, ilmu. Jadi ini dapat ilmu lagi nih. Jadi kita oleh Allah ditakdir jadi umatnya Nabi Muhammad itu tadi keistimewaannya sudah dijamin masuk surga. Jadi walaupun makanya kalau ada orang ceramah
Oh ini masuk neraka, saya nggak begitu tertarik. Karena toh dibagi jadi 3. Masuk bighairi hisab, bihisabi yasir sama yang terakhir. Fa insyaallah kita tidak termasuk yang terakhir. Amin ya. Yang terakhir akhlak. Di ilmu akhlak itu ada masyhur. Contoh kenapa sih imam tadi urutannya qori, ilmunya cukup, kemudian umurnya cukup, terus terakhir pemimpin. Ya karena akhlak. Di mana-mana yang namanya orang kalau sudah berilmu ya dihormati. Di mana-mana kalau orang yang bacaannya bagus ya dihormati. Di mana-mana kalau umurnya lebih tua dihormati. Di mana-mana pemimpin dihormati, itu akhlak. Dari ilmu fikih saja tahu bahwa akhlak menempatkan orang berilmu, orang yang bacaannya Qur'annya bagus, pemimpin lebih tua dihormati. Itu akhlak. Di samping juga tadi kalimat soleh. Orang soleh itu baiknya tidak hanya kepada Allah dan Rasulnya, tapi baik sama tetangga, kiri kanan. Makanya kan masyhur dulu Ibu Aisyah suatu saat pagi-pagi Rasulullah itu nanya, wahai Aisyah ada makan nggak untuk sahur? Beliau biasa puasanya Rasulullah itu Senin Kemis atau Senin saja atau Kemis saja. Rasulullah itu. Dan Rasulullah itu walaupun puasa Daud itu bagus, Rasulullah nggak pernah puasa Daud. Karena aturan puasa Daud itu begitu dilaksanakan sampai mati harus puasa Daud terus. Karena Nabi Daud itu puasa umur 40 sampai umur 100. Makanya disebut puasa Daud. Sehari. Ya nggak boleh pas proyek sepi puasa Daud. Begitu proyek rame nggak puasa ya orang usah. Semendingin yang lain baik, Senin Kemis baik. Senin aja tuh Senin Kemis. Rasulullah terus nggak ada ya Rasulullah. Main di nggak ada. Akhirnya Rasulullah pergi puasa. Sampai di jalan ngobrol-ngobrol pengen pulang. Aisyah berkata, ya Rasulullah sekarang ada makanan dari tetangga kita. Apa Rasulullah? Qad asbahta shaiman. Aku tadi pagi puasa. Tapi gara-gara ada makanan ini saya buka. Ini ilmu ini saya pakai. Saya itu Senin pamit istri saya, puasa ya, puasa. Di kantor di traktir ngopi saya. Ya lumayan dapat setengah hari. Wong puasa sunnah ini kok. Kan nggak enak, nggak menghormati orang kasih kopi kayak gini kan nggak enak. Kopi enak-enak gini, masuk terus gak diminum kan. Oh enak kok gak diminum apa? Ya batal saya. Tapi sampai rumah yang ngaku puasa yang enggak gitu. Loh kalau sudah gitu puasa lah bohong, habis pahalanya. Jadi Pak, Rasulullah itu dari 3 ini, ilmu, iman dan akhlak, ini kunci kita. Jadi kita jadi lebih baik. Insya Allah kalau nanti kapan-kapan saya diundang ngaji lagi, kita ngaji kitabnya satu aja, insya Allah. Nanti kita belajar satu-satu bahwa kita ini butuh ilmu, butuh iman kita kokoh, butuh akhlak kita bagus. Pak insya Allah dengan cara begitu, mudah-mudahan Allah catat kita nanti mati husnul khotimah. Amin ya. Kita dipanjangkan umur untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Kita diberikan rezeki untuk bekal ibadah pada Allah Ta'ala. Yang belum haji, belum umroh, bisa berangkat haji, berangkat umroh. Yang belum masih punya utang, lunas utangnya. Yang punya tagihan, cair tagihannya. Yang punya dagangan, laris dagangannya. Yang punya pekerjaan, pegawai negeri, pegawai militer, TNI, semuanya barokah rezekinya. Yang punya anak mondok, sekolah, kuliah, jadikan anak yang soleh-soleha. Yang sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Yang belum punya keturunan, diberikan keturunan yang soleh-soleha. Allah panjangkan umur kita untuk ketemu Ramadan yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Waghfir lana wa lahum
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طول أمورنا ثبت أقدامنا ثبت إيماننا اللهم إنا نسألك بالحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم حصل مقاصدنا واقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alhamdulillah. Sehat ya? Pak RW, mohon maaf ya. Tak jadikan anu. Jadi imamnya Pak RW. Ini Masya Allah. Aku senang Pak RW dari sebenarnya Pak RW-nya ini loh. Hanya tanggi. Insyaallah. Nggih, Bah, sehat nggih? Insyaallah. Nggih, Bah, sehat nggih? Bah, sehat nggih, Bah? Masyaallah. Sehat, Bah. Nggih. Nggih, sehat, Bah? Masyaallah nggih. Nggih, sehat. Nggih. Banyak yang ngerti bahasa Jawa, banyak orang Jawa. Nggih. Main katuun ngerti. Katuun itu ya, ngerti nggih? Terima kasih ya. Nggih. Nggih. Pengajian nih. Oh, jadi saudara Arifin sama-sama Arifin.